Sapaan Damai Sejahtera 24 Oktober 2023. Membangun pola asuh anak dalam keluarga. Shalom keluarga damai. Puji syukur kita dapat berjumpa kembali lewat Sapaan Damai Sejahtera pagi ini. Di bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga kami diberi kesempatan untuk men-sharingkan bagaimana kami membangun pola asuh anak dalam keluarga. Namun sebelumnya mari kita membukanya dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu hingga pagi ini. Kami mohon hikmat dan pimpinan-Mu bagi kami untuk men-sharingkan berkat dan tuntunan-Mu atas keluarga kami dalam mengasuh anak-anak kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga damai untuk bisa mendapatkan berkat dan hikmat dari renungan Samas pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dalam Tuhan. Sebagai pengantar, perkenalkan keluarga kami beranggotakan saya, Penatua Budi Agung bersama istri saya Widya. Kami memiliki 2 anak remaja. Yang pertama adalah anak laki-laki yang saat ini menempuh kelas 12. Dan yang kedua adalah anak perempuan kelas 9. Keduanya bersekolah di SMA dan SMP negeri di Surabaya. Dengan murid-murid dan lingkungan dengan latar belakang dan agama yang beragam. Selanjutnya, saya dan istri akan men-sharingkan tentang pola asuh anak di keluarga kami. Perenungan pagi ini akan didasari oleh firman Tuhan dari kitab Ulangan 6 ayat 4 hingga 7 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahnya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jemaat damai yang dikasihi Tuhan, dalam mengasuh anak-anak kami menekankan pada tujuan utama, yaitu yang pertama adalah menanamkan pentingnya Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan keluarga, agar anak-anak kami menjadi orang yang takut akan Tuhan dan mendasarkan kehidupannya berpusat pada Tuhan sejak dini hingga mereka dewasa kelak. Kami mengutamakan pentingnya iman kepada Tuhan Yesus menjadi hal yang penting dan utama, sehingga anak-anak kami harus menyadari keberadaannya sebagai seorang Kristen di tengah-tengah pergaulan dengan teman-teman dan lingkungan yang beragam. Kami menekankan anak-anak kami untuk membangun persekutuan dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, beribadah, dan bersekutu baik di gereja maupun di sekolah. Selain itu, kami juga mengajarkan anak-anak kami untuk mengambil peran dalam pelayanan baik di gereja maupun di sekolahnya. Hal ini ditujukan agar anak-anak kami memiliki hati yang melayani sejak dini dan selalu dekat dengan teman-teman seiman, sekaligus mendekatkannya dengan Tuhan dalam pergaulan yang majemuk saat di luar rumah sebagai lingkungan nyata yang tidak bisa dihindari. Yang kedua, kami mengajarkan untuk anak-anak kami untuk bertanggung jawab atas tubuh dan hidupnya, agar kelak anak-anak kami memiliki kemandirian dalam menjalani kehidupannya. Tujuan kedua ini kami wujudkan dengan menekankan pentingnya pendidikan kepada anak-anak kami. Kami memberikan dorongan bagi mereka agar bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam belajar dan bersekolah. Hal ini penting bagi mereka untuk bisa menyelesaikan sekolah dengan baik sebagai bekal pendidikan mereka kelak, dan mereka kelak bisa hidup secara mandiri ketika dewasa nanti.
Warga damai yang terkasih, untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami sebagai orang tua berbagi sesuai dengan peran dan waktu yang bisa kami luangkan. Selanjutnya, saya dan istri saya akan men-sharingkan bagaimana kami harus berperan, membagi waktu dan membayar harga dalam mengasuh dan mendidik anak-anak remaja dalam keseharian kami. Saya sebagai seorang ayah, suami, dan kepala keluarga, saya mengajarkan bagaimana bertanggung jawab atas pekerjaan. Bagaimana saya mensyukuri pekerjaan saya sebagai sumber berkat dari Tuhan bagi keluarga kami. Saya menunjukkan bagaimana saya bekerja dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, tanpa melupakan sikap penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah kesibukan bekerja saya meluangkan dan menyempatkan diri untuk mengantarkan anak-anak kami ke sekolah di pagi hari. Bahkan, saya juga harus menjemput mereka ketika mereka pulang larut selepas jam kerja saya selesai. Semuanya ini saya lakukan agar anak-anak kami dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang pelajar, namun tetap merasakan dukungan dan rasa aman dan nyaman setelah mereka capek bersekolah seharian dan beraktivitas selama di sekolahnya. Kesempatan ini saya pakai untuk mendekatkan diri, berkomunikasi, dan melihat perkembangan kehidupan sekolah dan masa remajanya sehari-hari. Sepenat apapun saat saya menjalankannya, namun saya sungguh mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa dekat dan melihat pertumbuhan anak saya setiap hari. Terpujilah Tuhan. Saya sebagai ibu dan seorang istri dalam keluarga, saya berbagi tugas untuk melengkapi peran suami dalam mengasuh anak-anak kami. Pola asuh anak-anak saya mulai di pagi hari dengan menyiapkan sarapan dan bekal bagi mereka, agar mereka terbiasa hidup sehat dengan makanan sehat pula. Saya juga melatih dan mendisiplinkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas pengaturan waktu belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah mereka sebagai tanggung jawab seorang pelajar saat ini. Di sisi lain, kalau suami saya mengantarkan anak-anak ke sekolah, saya yang menjemput anak-anak saat pulang sekolah di siang hari. Waktu menjemput merupakan kesempatan untuk berbicara dan melihat isi hati siang itu setelah seharian bersekolah. Apakah mereka sukacita atau sedih karena menghadapi masalah di hari itu? Saya bisa mengetahuinya saat itu. Dan ini merupakan kesempatan untuk memberikan didikan, masukan, dan menjadi teman bercerita bagi mereka. Hal ini akan membuat mereka lebih nyaman dan terbuka mencurahkan isi hatinya kepada ibunya, walaupun harus menerjang panas dan macet jalanan kota Surabaya. Saya sangat senang dan mensyukuri atas semua peran yang bisa saya jalankan selama ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami berdua sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh anak seperti dasar firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 6 hingga 7 di atas. Kami mengharapkan semua didikan dan asuhan kami saat ini akan menjadi teladan bagi anak-anak kami kelak. Mereka akan tahu bagaimana harus menjadi orang tua atau menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang harus mendidik anak-anaknya kelak, meneladani seperti yang kami lakukan dan ajarkan sekarang. Terlebih penting adalah mereka akan mengajarkan bagaimana mendidik anak agar menjadi orang yang takut akan Tuhan dan memusatkan hidup kepada Tuhan, yang akhirnya melalui pola asuh anak yang berpusatkan pada Tuhan ini akan membangun keluarga Kristen yang kuat, berpusatkan kepada Tuhan Yesus, berlandaskan doa dan firman Tuhan, serta memberikan hati untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri atas hikmat dan karunia-Mu bagi kami. Bimbing kami sebagai orang tua dalam mengasuh anak-anak kami dan menjadikan keluarga serta anak-anak kami untuk takut dan hidup dalam Tuhan. Ajarkan anak-anak kami mencintai dan melayani-Mu agar mereka menjadi generasi yang membawa kasih dan berkat bagi sesama,
hingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari baru. Jadikanlah kemuliaan Tuhan bersinar melalui keluarga kita dan terpancar bagi semua keluarga di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.